Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Sasaran SDG desa nomor 10 dan 11. Ini nomor 10 itu adalah keunggulan desa sejak lama. Meskipun di masa penjajahan Jepang dan kemerdekaan itu indeks Gini di desa itu sangat tinggi. Tapi setelah itu praktis indeks Gini desa itu lebih rendah daripada kota. Nah, yang menarik di tahun 70-an awal indeks Gini desa itu lebih tinggi dari kota. Artinya apa sih? Artinya di tahun-tahun itu kalau menggunakan kurva Kuznets, teorinya Kuznets, itu pembangunan di desa sedang marak. Sampai kemudian di tahun 80 awal, dekade 80 awal. Setelah itu indeks Gini desa itu rendah. Indeks Gini ini menunjukkan pemerataan. Jadi pemerataan di kalau wilayah itu sedang giat-giatnya membangun, lazimnya itu golongan atas itu mendapatkan keuntungan lebih tinggi karena dia memiliki peluang untuk mengambil manfaat lebih banyak. Makanya indeks Gini-nya kemudian meningkat atau pemerataannya menurun. Tapi setelah yang level bawah ikut mendapatkan kue pembangunan, maka indeks Gini-nya akan makin turun atau warganya semakin merata. Nah, di Indonesia buffer dari pemerataan pembangunan itu di desa. Sejak tahun 80-an akhir sampai sekarang tetap di desa. Bahkan selama pandemi itu yang berbahaya di kota itu indeks Gini-nya naik, di desa justru tetap dan ada sedikit menurun. Kemudian tingkat kemiskinan 0%. Ini bisa muncul di desa. Ini Kementerian Desa oleh Gus Halim diminta segera menyebarkan hasil pengolahan kemiskinan dari SDG desa. Ini pagi ini, siang ini akan dicek beliau dan harus segera disampaikan ke seluruh desa di minggu ini dan minggu depan. Sudah dikerjakan, jadi akan disampaikan. Kemudian status perkembangan desa itu setara mandiri. Jadi kalau yang belum mandiri berarti masih ada kegiatan yang harus dikembangkan. Kebebasan sipil ini hanya bisa muncul di SDG desa. Pekerja mendapatkan BPJS ketenagakerjaan itu juga munculnya di SDG desa. Kemudian SKKDes untuk advokasi kerja migran. Untuk yang sasaran SDG desa nomor 11, permukiman desa aman dan nyaman, itu rumah kumuh mencapai 0%, rumah tidak layak huni. Kemudian pengamanan pos kamling di seluruh RT, kemudian orang tua difabel itu bisa menggunakan mode transportasi. Penduduk yang pindah ke kota tidak banyak, kurang dari 15%. Kenapa 15%? Ini adalah standar deviasi dalam statistik untuk mengatakan kalau kurang dari standar deviasi, kita bisa mengasumsikan sebetulnya relatif tidak ada. Jadi penduduk pindah itu indikasi ekonomi semakin bagus sehingga orang bisa mudah bermigrasi. Tapi dalam konteks desa itu jangan sampai terjadi brain drain. Jadi orang-orang pintar keluar dari desa, orang-orang yang ahli keluar dari desa. Makanya patokannya adalah di bawah deviasi standar, yaitu 15%. Kemudian ada ruang publik supaya swasta, organisasi kemasyarakatan, cangkruan itu untuk bisa berdiskusi santai. Seperti kalau di dalam siaran kita itu cangkrukannya itu justru beberapa menit sebelum jam 6. Ya. Kemudian budaya yang dilestarikan, ada peringatan dini bencana. Indeks risiko bencana itu artinya apakah ada bencana 3 tahun terakhir. Sebetulnya cara melihatnya mudah. Kemudian peringatan bencana ada dan pengolahan sampah serta lapangan di desa. Makanya di dalam IDM untuk yang SDG desa nomor 10, jumlah keluarga miskin itu ada di P211. Kami ingatkan di minggu lalu bahwa
angkanya ini sepertinya overestimate secara nasional, nanti dilihat per desa. Untuk rumah kumuh dilihat dari rumah non permanen, itu ada di P360D. Kemudian di kawasan permukiman desa aman dan nyaman ditanyakan kembali soal rumah kumuh. Kemudian pengamanan warga yang tadi disampaikan, pos kamling, dan kemudian ada sis kamlingnya P351 dan P352. Ruang publik untuk cangkrukan ada di pertanyaan P340. Di situ ditanyakan apakah ada ruang publik. Ini seperti idenya Habermas ini, jadi muncul istilah ruang publik. Kemudian budaya yang dilestarikan ada di P349, P350. Kemudian peringatan dini bencana itu ada di P508. Kemudian pengolahan sampah itu dan penanganan sampah keluarga, jadi tidak sekedar membuat lubang, tapi memang diolah, gitu. Sengaja diolah. Itu P365, kemudian 366, serta 367. Jadi ini indikasi-indikasi SDGs desa yang ada di IDM 2001 untuk tujuan 10 dan 11.